Halo cyclist, welcome to Bike Spot TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Oke guys, ketemu lagi bareng gua. Nah, gua aja baru selesai goes hari kali ini. Dan gua melihat banyak sekali para cyclist baru dan gua melihat masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 kesalahan yang dilakukan oleh para sepeda newbie. Apa saja? Sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk kalian tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari Bike Spot TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Ya, tinggi saddle. Ini merupakan aspek penting untuk kalian yang baru mulai sepeda baru. Karena apa? Dengan tinggi saddle yang benar, maka kalian juga lebih baik di jalanan. Gua banyak sekali melihat para pesepeda yang baru mulai itu tinggi saddle-nya masih kurang benar. Ada yang ketinggian sehingga bokongnya goyang, ada yang terlalu pendek sehingga kakinya terlalu nekuk. Nah, itu kalian harus sadari sendiri dan kalian harus mengeksplor untuk hal itu. Nah, di video kita sebelumnya kita juga ada mengenai tinggi saddle untuk sepeda, bagaimana caranya bisa menggunakan tumit. Jadi tumit kalian menjadi tumpuan untuk menggoes. Kalau tumit kalian terlalu nekuk, berarti kalian terlalu rendah untuk tinggi saddle-nya, sorry. Dan kalau tumit kalian tidak bisa menyentuh pedal kalian di bawah, berarti saddle kalian ketinggian. So, saran gua tinggi saddle harus kalian perhatikan lagi sehingga kalian nyaman pas di jalan dan kalian bisa kuat juga pas bersepedanya. So, kalian bisa lihat video kita sebelumnya untuk tinggi saddle height. Ada metode-metode yang kita bagikan di sana. Nah, kalian bisa langsung aja cek video kita di sana. Iya, memaksakan diri. Nah, inilah yang banyak terjadi dari para cyclist baru. Begitu baru naik sepeda, mereka langsung menggeber kemampuannya untuk lebih kencang lagi. Itu menurut gue salah, karena sepeda ini merupakan sepeda yang perorangan. Jadi kita harus paham betul keadaan badan kita. Jangan sampai kita terlalu memaksa sehingga kita terengah-engah dan akhirnya malah berakibat fatal buat badan kita. Memang sepeda ini merupakan olahraga kardio yang kalau menurut gua lumayan intens ya. Jadi kita harus paham betul, apalagi yang baru saja main sepeda. Jadi kita harus tahu gimana cara mengatur nafas, mengatur tenaga, mengatur tempo pada saat bersepeda. Jadi jangan ikut-ikut orang lain. Kalau teman lebih kencang, kalau kita sudah tidak bisa mengejar, ya sudah. Kita harus jaga tempo itu, jangan sampai nanti kita paksa kejar, malah kita capek, jadinya tidak bisa melanjutkan perjalanan kita karena mungkin sudah terlalu kecapean. Nah, itu juga tidak baik. Oleh karena itu, cara mengatur nafas dan cara atur tempo dalam bersepeda itu juga penting. Nah, untuk cara ngatur nafas pun kita ada videonya di tayangan kita sebelumnya. Nah, kalian bisa cek-cek untuk hal itu. So, dalam bersepeda kita harus tahu batasan diri kita dan jangan terlalu memaksa juga. Melepas klit. Nah, ini dia. Melepas klit merupakan skill yang dibilang kalau kalian yang baru main klit itu sangatlah penting. Karena apa? Karena kalau kalian tidak biasa melepas dan memasang klit pada saat di jalan itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau lagi ada di perempatan dan juga ada lampu merah dan juga motor berhenti. Jadi kita lupa lepas klit atau pas berhenti kita lupa lepas klit, itu bisa terjadi jatuh. Dan banyak sekali daripada cyclist newbie atau yang baru itu jatuh bego dibilangnya karena lupa melepas klit, karena kebiasaan pakai flat shoes yang gampang sekali. Nah, beda lagi skill untuk melepas pedal begitu pakai klit. Nah, skill ini yang harus sering-sering dilatih agar pada saat kalian bersepeda, apalagi ke tempat yang ramai, kalian bisa terhindar dari kecelakaan itu. Nah, video untuk melepas klit sendiri kita sudah ada juga. Kalian bisa cek sendiri juga untuk video kita mengenai
bagaimana cara memakai dan melepas klip. Nah ini dia guys, dalam menggunakan celana sepeda atau bib itu kita tidak boleh lagi menggunakan celana dalam. Karena apa? Karena bib itu atau celana sepeda dirancang untuk langsung ke kulit kita, bukan ke celana dalam. Nah kalau kalian menggunakan celana dalam dan menggunakan bib lagi, akan terjadi lecet di bagian pantat dan ekor kita. Nah itu sangat mengganggu sekali guys, karena kalau sudah terluka jadi tidak nyaman di atas saddle, sehingga untuk naik sepeda berikutnya itu butuh waktu untuk recovery bagian bokong sendiri. Nah itu salah guys. Dan juga dalam pemilihan celana sepeda kalau bisa yang benar-benar pas, jadi tidak boleh longgar seperti kalian menggunakan celana-celana hari-hari, jadi mau sedikit longgar dan agak turun sedikit. Itu saran gue jangan terlalu longgar. Karena apa? Karena kita naik sepeda itu butuh keleluasaan dalam menggoes. Jadi kalau misalnya celana kita kebesaran pun nanti maka akan terjadi gesekan-gesekan di daerah pantat kita dan menjadikan pantat kita juga mungkin terluka. Nah hal ini yang kalian harus biasakan. Memang awal-awal mungkin agak sedikit aneh, tapi begitulah kalau naik sepeda, jangan menggunakan lagi celana dalam kalau sudah memakai bib atau celana sepeda. Oke guys, yang terakhir, lampu belakang di sepeda. Nah, lampu belakang ini juga penting bagi kita para cyclist yang baru mulai. Karena apa? Karena biasanya kalau kita bersepeda itu pada pagi hari dan biasanya masih agak gelap. So lampu sepeda ini menjadi petanda buat kendaraan-kendaraan yang lain seperti motor. Tahu sendiri kalau di Indonesia banyak sekali motor dan juga mobil, sehingga waktu kita di jalan mereka bisa melihat keberadaan kita, sehingga kita terhindar dari kecelakaan yang mungkin tidak kita inginkan. So lampu sepeda harus ada di sepeda kita agar kita bisa lebih safety pada saat kita berkendara sepeda. So mungkin itu tadi 5 kesalahan yang gue temuin pada pesepeda yang baru mulai bersepeda. Mungkin kalian punya pengalaman sendiri atau pengalaman teman-teman kalian bisa tulis komen di bawah mengenai kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kalian lakukan atau yang kalian lihat. Nah untuk kalian yang punya pertanyaan juga kalian bisa tulis pertanyaan kalian di bawah, nanti kita akan langsung jawab pertanyaan kalian. Dan teman-teman juga mungkin bisa bantu pertanyaan yang dilontarkan oleh viewer-viewer dari Bikespa, karena kita bisa juga saling membantu. Dan untuk kalian yang punya ide mengenai video kita selanjutnya, kalian juga bisa tulis ide kalian di bawah. Siapa tahu kita bisa membuatkan video untuk kalian. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman pesepeda yang lain, sehingga kita semakin belajar lagi mengenai sepeda. Karena dukungan kalian guys membuat kita lebih kreatif lagi. So, see you!